Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya dari Sipol Elektronik. Kali ini akan saya teruskan program yang kemarin, yaitu video sebelumnya sudah terintegrasi ya antara kit Zilog 80 dengan USB lewat RS232 ya sebetulnya. Cuman saya bypass ke USB langsung dari TTL. Kemudian sudah kita buka juga tentang menu yang ada di operating systemnya ya. Langsung saja kita teruskan, kita reset dulu. Lihat sebentar. Nah itu. Sekarang kita lihat di menunya. Di hyperterminal kita sebentar nih, banyak menunya saya bingung. Nah itu kan, kalau kita lihat di sini di menunya ini sebentar, ini terlalu banyak. Kita bisa mencoba nulis assembler ya. Nulis assembler adanya di sebentar nih, bingung juga, terlalu banyak menunya. Sebentar, saya jelaskan satu persatu. Dari dimana ya saya naruh? Saya naruh itunya dulu di mana ya? Sebentar. Ini karena saya banyak sekali menunya ya. Sebentar, ini di mana ya? Jadi awalnya di sini ya, ini saya pergunakan DOSBox ya. Jadi dari Windows 11 ini kita mengeksekusi TASM itu untuk compilernya dari Z80 ya, dari 8255.8255m.asm ini filenya. Jadi kita ulang saja seperti ini. Sebentar. Nah ini, jadi ini kan filenya 8255m.assembly. Jadi kita eksekusi. Nah itu kan, itu di compile ya. Jadi di compile dia TASM pas 1 complete, pas 2 complete, kemudian number of errornya 0. Berarti di sini nanti filenya sudah terbentuk ya. Cuman nih saya bingung pakai ininya, bingung saya nih, terlalu banyak menunya. Di mana ya saya naruh capture device.
atau nanti saya coba tambahkan ini file ininya ya, hasil compile-nya nih. Saya tampilkan hasil compile-nya. Nah, seperti ini. Hasil compile-nya ini list. Jadi di sini kan ada misalnya ini dari awal kan bisa dilihat lah di layar. Ini contoh file hasil compiler tadi ya, 8255m.lst itu list. Jadi ini hasil compile-nya. Kemudian kalau kita misalnya mau di transfer ke kalau kita di sini hasilnya sebetulnya sebentar, hasilnya bukan ini ya, hasil hexa filenya ada di sini. Sebentar, kalau saya open hasil compile-nya tadi itu adanya di kenapa ke sini ya? Sebentar nih, all file 8255m titik object ya. Jadi ini file assemblernya. Awalnya seperti ini, kemudian hasil ini lst ini hasil compile salah satunya ya, listnya. Kemudian ada lagi yang hexanya. Kalau kita lihat hexanya di sini, hexanya obj ini nih, nah ini hasil compilernya ya. Yang ke hexa adalah ini obj ini. Kemudian kalau kita tadi di hyperterminalnya, di mana tadi ya hyperterminalnya? Duh, bingung saya nih, buka ininya terlalu banyak. Nah, ini hasil. Nah, kita tutup dulu nih window yang ini nih, windownya pusing juga nih, ini window ya, salah. Dan maaf ya, ini saya kurang paham ini pakai kita lihat di sini ya. Ini gimana caranya menampilkan dua ya, nggak bisa menampilkan dua. Saya tadi pengennya sih dua nih. Misalnya saya sebentar, kalau saya geser ke sini, ininya ditutup dulu. Sebentar nih, saya tambahkan yang tadi note itunya di mana ya. Nah ini, kalau ini, jadi coba kita bandingkan ya. Terlalu kecil kalau diginiin ya. Aduh, kelihatan nggak ya? Coba sebentar, saya ginikan. Aduh, ketimpa ininya ya, nggak bisa.
Ini nggak bisa, ini nggak bisa nimpa ya. Sebentar nih, gimana caranya ya? Ini nggak bisa di atas. Udah, saya kurang paham nih tentang Oke lah, kita langsung ini. Ini file hexanya tadi, hasil compilenya seperti ini ya. Kemudian kita hyperterminalnya kita nonaktifkan dulu ya, karena ini bentrok. Dia akan saya transfer dengan filenya, saya transfer dengan menggunakan DOS ya. Sebentar, nah ini nih. Nah, ini saya tampilkan dari sini ya, dari command line. Jadi yang file yang tadi kita lihat, ini kita reset lagi. Agak susah nih. Nah, kita kasih komen ini. Itu kan Z80PGMR itu dia aplikasi untuk transfer ya, file hexa. Itu ekstensinya OBJ dalam hal ini 8255M.obj. 4 itu COM-nya COM 4. Jadi kita enter, coba. Nah, itu sudah masuk ke sana ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan ini yang tadi, yang di atas ini sama. Ini filenya sama ya dengan yang tadi itu. Coba beda tampilan aja. Beda tampilan. Nah, ini kan hasilnya seperti ini tadi itu. Kemudian kita aktifkan di hyperterminalnya. Bentar, mana nih? Nah, kita nyalakan lagi di hyperterminalnya. Aduh, pusing juga nih. Saya kurang familiar sih dalam hyperterminalnya. Coba, aduh, ini gimana ya tampilannya, kok seperti ini. Bentar. Nah, ini saya agak mendingan. Kita connect ya, oh ya, udah saya connect tadi. Nah, kalau kita lihat yang tadi, misalnya tadi kita list alamatnya 8100 ya, untuk kalau kita mau menjalankan. Saya maksudnya karena di sini kan di menunya tuh yang G itu run from 8100H, itu maksudnya biar langsung menuju ke alamat itu. Jadi lebih baik kalau kita memulai program di alamat 8100 hexa. Start 8100, kemudian N-nya di 8150 aja. Nah, itu file yang tadi ya. Nah, ini
Jadi ini kan di 8100 sampai 8150. Nah ini kan 8100 tuh. Ini adalah file yang saya transfer tadi yang lewat hexa, yang obj itu extensionnya. Masuk ke dalam sini, sudah kita cek sudah benar. Kemudian kita lihat lagi menu. Nah, kalau kita klik G, ini akan running di 8100, yang file ini akan dieksekusi ya. Sebentar saya tampilkan dulu ininya. Ini gimana ya? Aduh, saya kurang familiar nih pakai OBS ini. Sudah lama juga sih, lupa. Ini saya nonaktifkan. Coba gimana caranya ya? Kok nggak bisa dua? Nggak bisa dua. Terlalu. Ini bukan, sebentar. Maaf ya, saya kurang paham nih pakai hyperterminalnya. Kenapa jadi nggak ada ya? Hyperterminalnya kenapa jadi hilang? Scan 3. Oke. Sebentar. Nah, ini maksud saya. Sekarang kita running ya. Kita klik yang G ini, apa yang terjadi? Kita klik G kecil. Nah, itu kan blinking. Jadi tadi itu programnya blinking ya, untuk meng-on off kan port A di 8255. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita reset lagi, ya. Jadi kalau kita lihat ini masih tersimpan ya. Kalau kita lihat list masih tersimpan 8120 aja. Nah, itu masih tersimpan. Jadi load kan, load A 8080 ini inisialisasi ya. Jadi A nya itu dikasih 80 hexa, kemudian ini out ini 33 itu adalah inisialisasi untuk 8255 ya. Saya taruh di alamatnya 3 hexa, kemudian koma A. Jadi A yang 80 tadi diisikan ke alamat 3 hexa. 3H nya ini alamat 8255, kemudian load A FF. Nah, outnya di 0 ini port A ya, kalau nggak salah port A itu diisi FF, jadi antara FF dan 0. Kemudian call A ini tuh delay ya, call alamat ini tuh adalah subroutine delay. Kemudian load A 0, jadi tadi A nya FF, kemudian A nya 0, jadi bergantian, jadi antara FF dan 0. Karena di sini saya pasang satu lampu saja, jadi ya hanya satu yang on off. Harusnya 88 itu bisa on off. Kemudian ya itu aja sih, yang lain ini hanya untuk delay saja ya, subroutine delay. Kalau tadi kita lihat di file hexanya, kacau sekali ya nih kali ini, karena terlalu banyak yang mau saya tampilkan, tapi saya kurang familiar dengan ininya apa.
kurang familiar dengan OBS ini, menunya terlalu banyak. Kemudian kalau misalnya kita coba edit, kalau kita mau edit alamat di salah satu alamat blok, kita lihat lagi nah kita list misalnya 8100. Kalau kita ganti misalnya alamat dari 8100 ya, kita set assembly A, kita tekan A, alamatnya 8100 ya, 8100. Kita mau masukkan misalnya load A,2, load A, 2. Nah itu kan, jadi langsung berubah, jadi langsung ditimpa di alamat 8100 itu, langsung ditimpa ya. Jadi ini kalau kita masukkan satu persatu dengan keyboard langsung bisa juga. Jadi di menunya assembly ya. Kalau kita cek lagi, kalau kita enter lagi, dikosongin enter, itu akan keluar dari menu ini. Misalnya list 8110. Nah itu kan langsung load A,2 yang saya isikan tadi ya, jadi berubah ininya. Kalau yang sebelumnya, nah ini kan sebelumnya ini saya timpa dengan ini, kemudian yang 85 nya ini kan tidak berubah, dia di alamat yang berikutnya kan. Ini kan 8100, 8101, 8102. Jadi seperti itu. Ya, untuk kali ini itu dulu ya. Jadi menu untuk menjalankan assembly bisa diketik langsung di keyboard, atau kita transfer file hexa, jadi bisa dua. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang basic ini ya, yang program basic mana ya, sebentar. Ini start basic yang B ini juga bisa ya. Jadi ini pemrograman basic, jadi bisa langsung kita ketik kemudian kita running, itu bisa juga. Jadi kalau yang tadi kan assembler, yang ini, yang basic ini belum saya jelaskan, nanti di video selanjutnya saja karena ini sudah terlalu lama menurut saya waktunya ya. Oke, itu aja dulu dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.